Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nugraha dengan NIM 132002067. Saya di sini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah praktikum analisa sistem tenaga. Di sini saya diberi soal untuk membuat video dengan menjalankan software pada etap dengan melakukan dua studi, yaitu studi load flow analysis dan studi optimal capacitor placement. Sebelumnya, apa sih itu load flow analysis? Menurut data yang saya dapat, load flow analysis adalah suatu studi untuk merencanakan dan mengetahui besarnya daya dalam suatu sistem tenaga listrik. Sedangkan optimal capacitor placement atau OCP merupakan penyelesaian untuk menentukan lokasi yang optimal dan nilai kapasitor yang akan dipasang pada sistem tenaga listrik. Di sini sudah terdapat beberapa data SLD yang akan dimasukkan pada rangkaian di bawah ini. Sebelumnya saya sudah membuat rangkaian pada software etap, dan ini rangkaiannya, dan saya sudah memasukkan beberapa data ini ke dalam software etap saya. Seperti pada data power grid. Di sini diminta untuk power grid rate KVA-nya diminta untuk 150. Di sini saya sudah memasukkannya dengan rate KV-nya 150. Kemudian untuk data tegangan trafo 1 dengan nilai primer 150 dan sekunder adalah 20. Di sini saya sudah memasukkannya dengan nilai primernya yaitu 150 kV, sekunder 20 kV, dan dayanya diminta untuk 60 MVA. Di sini sudah terdapat untuk daya trafo 1 yaitu 60 MVA. Dan panjang kabel 1 adalah 50 km dan kabel 2 adalah 35 meter. Di sini saya sudah memasukkannya yaitu untuk kabel 1 yaitu 50 km dan kabel 2 adalah 35 meter. Kemudian untuk data trafo 2 dan 3, di sini tegangannya diminta untuk primer adalah 20 dan sekunder adalah 0,38 dengan daya yang sama yaitu 60 MVA. Di sini saya sudah memasukkannya dengan tegangan primer yaitu 20, sekunder 0,38 dan dayanya 60 MVA. Begitu juga dengan trafo 3 yaitu primer 20, sekunder 0,38 dan dayanya yaitu 60 MVA. Dengan beban load dan lam, di sini diminta load adalah 250 kVA dan lam adalah 350 kVA. Di sini sudah saya masukkan dengan load adalah 250 kVA dan lam adalah 350 kVA. Oke, rangkaian sudah jadi, dan bagaimana cara kita melakukan analisis pada rangkaian ini? Yang pertama kita lakukan adalah melakukan analisis load flow. Load flow dengan mengklik ini, dan kemudian kita lakukan run pada load flow. Kita run, dan terdapat data impedansi pada beberapa bus. Di sini terdapat perubahan warna pada bus 4, 5, dan 6. Karena bus 4, 5, dan 6 ini mengalami krisis atau penurunan tegangan. Yang lebih jelasnya bisa kita lihat dalam tabel alert view yang ini. Di sini terdapat bus 3, 4, 5, dan 6 yang mengalami penurunan pada tegangan. Hal ini disebabkan oleh panjang kabel yang terlalu panjang dan disebabkan penurunan tegangan. Lalu bagaimana cara kita mengatasi hal tersebut? Untuk mengatasi hal tersebut dilakukanlah optimal kapasitor placement atau OCP. Sebelumnya mari kita ambil tangkapan layar terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara sebelum bus diberi kapasitor setelah analisis OCP dan setelah bus dikasih kapasitor. Oke, kalau begitu setelah kita ambil tangkapan layar, kita lakukan analisis OCP. Sebelum melakukan analisis OCP, kita harus meng-add bus yang terganggu. Tadi bus yang terganggu adalah bus 4, 5, dan 6. Begitu kita masukkan saja bus 4, 5, dan 6. Begitu juga dengan power factor constraint 4, 5, dan 6. Kapasitor adalah 4, 5, dan 6. Dan untuk infonya kita pilih ke boot kalau kita perlu untuk full text support dan power factor correction juga. Jadi makanya karena kita butuh keduanya, kita pilih yang boot saja.
Oke, kalau begitu kita pilih oke. Kemudian kita run optimal capacitor placement atau run OCP-nya. Ya, kita tunggu. Hal ini memang agak lama karena membutuhkan kalkulasi pada rangkaian ini. Oke, kalkulasi sudah selesai dan di sini terdapat penambahan kapasitor pada kapasitor bank pada bus 5. Di sini bus 5 dengan kapasitornya yaitu 1 total kapasitor bank 89,3 kVAR, 143,6 AMPS, 0,38 untuk rating KPA-nya, dan 100 rated KVAR. Oke, kalau begitu saya sudah menyiapkan kapasitornya yang akan dimasukkan ke bus. Kemudian kita harus mengambil tangkapan layar terlebih dahulu untuk mengetahui data-data yang akan kita masukkan ke dalam kapasitor tersebut. Oke, begitu kita lihat tangkapan layar tadi. Nah, di sini untuk bus 5 diminta untuk menambah satu kapasitor bank. Kalau begitu langsung saja kita tambah. Kita kembali lagi ke software etapnya. Dan kita ke menu pensil, edit. Oke, dan kita ambil saja kapasitor ini, kita sambungkan ke bus 5 seperti yang diminta tadi. Kita sambungkan saja. Oke, dan untuk kapasitornya, ratingnya kita samakan dengan yang diminta pada kita melakukan OCP tadi. Datanya adalah ini. Untuk KVAR-nya adalah 89,3. Kita kembali lagi ke software-nya. KVAR per bank adalah 89,3. 9,3. Oke. Untuk banknya 1 ya, kita buat 1. Dan AMPS 147,0 AMPS. Oke, kita nanti saja. Dan rating KPA-nya 0,38. Oke ya, sudah 0,38 dan rated KPAR-nya adalah 100. Rated 100. Oke. Kalau sudah begini kita oke kan, dan kita setelah memasukkan kapasitornya, apakah kita lihat apakah ada penurunan atau penaikan tegangan lagi, apakah ada perubahan pada bus 5. Begitu kita coba saja. Lalu kenapa bus 4 dan bus 6 tidak ditambah kapasitor? Karena pada melakukan optimal kapasitor placement, bus 4 dan bus 5, bus 4 dan bus 6 masih bisa untuk menahan gangguan yang ada pada bus masing-masing. Tetapi pada bus 5 sepertinya ini harus ditambah kapasitor agar tidak overload. Oke, kalau begitu kita lakukan lagi load flow. Kita run load flow-nya. Dan ya, ini apakah bus 5 mengalami penambahan persen? Begitu kita lihat terlebih dahulu pada tangkapan layar kita tadi. Dan ya, bus 5 awalnya adalah 95,33 sebelum ditambah kapasitor. Dan setelah ditambah kapasitor, bus 5 mengalami perubahan yaitu 95,46. Perubahan yang tidak signifikan, tetapi perubahan ini juga mengalami perubahan pada bus 4 dan bus 6 seperti kenaikan pada persen. Di sini bus 4 adalah 95,37 dan setelah ditambah kapasitor menjadi 95,48. Begitu juga dengan bus 6. Bus 6 sebelumnya 95,37, setelah ditambah kapasitor mengalami kenaikan 95,48. Hal ini juga bisa berakibat baik untuk bus masing-masing karena mengalami kenaikan pada tegangan pada bus mengalami kenaikan sehingga tidak memungkinkan untuk terjadi penurunan tegangan. Oke, sekian analisis dari saya. Apabila ada yang salah saya mohon maaf.
Beginilah rangkaian saya dan analisis saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.